Iya, pemirsa masih bersama dengan Jaya Suprana di Tokoh Kita. Ya, tadi banyak pesan-pesan, kemudian juga makna hidup dari Pak Jaya Suprana. Nah, saya juga pengen tahu kita bicara mengenai globalisasi, kompetisi global sendiri. Dari pelajaran tadi kebudayaan yang Bapak lihat sendiri begitu ya. Ini bagaimana sih Pak bicara mengenai membudayakan tadi ya? Budaya untuk jujur, itu gimana Pak? Ya jawabannya sebetulnya sama saja seperti tadi. Jihad al-nafs. Jihad al-nafs. Anda pokoknya Anda mau melakukan apa, mulai dari diri sendiri. Oke. Ya jangan kita berusaha merubah orang lain. Wah itu bukan hanya sulit, mustahil. Ya mungkin orang yang kita mau rubah itu bilang ya, dalam hatinya bilang Sontoloyo lo bisa aja ya gitu. Makanya yang kalau saya boleh sarankan, ya ini kan cuma saran kan. Iya. Nah, apapun yang kita lakukan, mulai dari diri sendiri. Oke, terkait dengan budaya tradisional kita sendiri. Oke, bagaimana kita mengapresiasi budaya asli Indonesia sendiri? Ini bagaimana meningkatkannya? Kalau kita lihat luar biasa, tadi saya sempat keliling ini. Kenapa saya sebut Bapak budayawan begitu ya? Karena dedikasi Bapak luar biasa sekali tadi untuk mempertahankan budaya-budaya asli yang ada di Indonesia. Saya selesai menulis satu naskah yang dimuat hari ini, yaitu tentang kebudayaan masyarakat Baduy. Oke, isinya apa Pak? Mungkin boleh di-share. Wow, masyarakat Baduy itu menolak. Bayangin, dana desa besarnya 2,5 miliar. Waduh, saya mau. Kalau saya langsung minta. Tapi itu ditawarkan, masyarakat Baduy menolak. Karena bantuan ini dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur. Nah, makin aneh lagi kan. Dibangun kok malah nggak mau. Apa? Mereka nggak mau pembangunan infrastruktur itu dipaksakan. Programnya ditentukan oleh pemerintah. Yaitu seluruh desa itu akan dibeli saluran listrik. Loh kok malah nggak mau? Dia kan sayang, kan seneng kan mestinya. Nah, kemudian jalannya akan diaspal. Loh kok malah nggak mau? Karena apa? Karena setiap masyarakat berbudaya, beradab, itu punya kebutuhan masing-masing. Yang nggak bisa kita paksakan. Ya seperti saya mungkin kan senang kalau saya punya mobil. Iya. Mereka nggak butuh mobil. Ya mereka lebih suka jalan kaki. Ya dan jalan mereka lebih suka kalau itu jalan alam. Kalau aspal itu kemudian menimbulkan macam-macam dampak. Listrik, mereka nggak mau listrik. Ya apalagi handphone, mereka nggak mau handphonenya pergi, karena mereka khawatir itu akan merusak peradaban mereka. Ya, nah ini Mas, ya kita harus belajar mengapresiasi. Ya tadi perkataan menghormati dan menghargai peradaban dan kebudayaan setiap masyarakat adat. Itu luar biasa. Kita bisa banyak belajar. Kalau saya kan mempelajari filsafat. Saya nggak pernah bilang saya seorang filosof, tapi saya mempelajari. Saya pelajari filsafat Yunani, filsafat Jerman, filsafat Inggris, bahkan saya sampai ke Iceland, mempelajari filsafat Iceland, Viking dan lain-lain saya pelajari semua. Ya, China, India, Jepang. Tapi saya sebagai warga yang dilahirkan di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, dibesarkan di Jawa Tengah. Bagi saya filsafat yang paling saya cocok buat saya itu Ojo Dumeh. Ojo Dumeh. Oke, mungkin bisa Anda orang apa? Juga. Saya orang Tapanuli, Pak. Oh ya, itu perlu saya jelaskan ya. Kalau ini nggak apa-apa. Filsafat Tapanuli juga dahsyat-dahsyat. Ya, itu mereka setiap masyarakat itu punya. Ojo Dumeh itu jangan terkebur, tapi dalam arti yang diagonal, vertikal, horizontal dan macam-macam ya. Pokoknya bahkan hiperbolik kadang-kadang. Ya, itu dahsyat sekali.
jangan terkebur. Okay. Jadi dalam hidup ini kita itu nggak boleh terkebur, apalagi secara sosial itu berbahaya sekali. Terkebur. Kita jangan lupa tanah air kita. Kita jangan lupa orang tua kita. Betul. Kita jangan lupa kebudayaan kita. Itu. Luar biasa. Nah, ini pesan luar biasa sekali dari Pak Jaya begitu ya. Memang kemajuan teknologi. Singkat Mas kalau mau ngomong itu. Ya. Nggak akan selesai itu. Iya, kemajuan teknologi begitu ya. Ini globalisasi mungkin membuka mata kita begitu ya terhadap dunia. Globalisasi lagi. Globalisasi bahaya sekali. Bisa menjadi gombalisasi. Nah itu dia Pak. Ya, tapi itu nanti sendiri. Gimana? Mungkin tadi bisa menjadi gombalisasi. Dari mana Pak pergeserannya? Istilah itu sebetulnya saya dari awal nggak pernah setuju. Globalisasi itu sudah terjadi dari dulu. Ya, globalisasi itu bangsa umat manusia itu ada naluri mengglobalkan dirinya. Karena memang Tuhan menciptakan planet bumi ini untuk dihuni. Makanya dulu katanya ya, saya kan cuma berani bilang katanya ya, karena saya sendiri tidak bisa buktikan betul apa tidak. Katanya manusia pertama kan asalnya dari Afrika. Afrika dulu menjadi satu. Dunia ini dulu satu daratan ya, tapi kemudian yang sekarang di Afrika itu di sana. Ini kan berkembang kemana-mana. Dan proses itu sudah terjadi dari dulu. Kok baru sekarang diributkan? Ya itu sekarang itu kan ya. Bahkan sekarang tadi gerakan kebalik dari globalisasi ya, maka menjadi lokalisasi. Budaya kita luar biasa sekali begitu ya. Kalau saya lihat, saya sepandangan dengan Bapak sendiri, ini bagaimana bisa dilirik juga oleh teman-teman dari negara lain begitu ya. Jadi nggak cuma kita yang mengadopsi budaya-budaya dari luar, tapi juga orang-orang luar ini mereka juga bisa melirik budaya kita. Sebetulnya apa yang Anda harapkan itu sudah terjadi. Ya, saya kan lama tinggal di Jerman. Waktu saya tinggal di sana, saya berhasil mempengaruhi teman-teman saya untuk mempelajari musik Jawa. Ya, mempelajari musik Sunda. Sementara saya orang Indonesia malah ke sana untuk mempelajari musik mereka. Begitu ya, Pak ya. Tapi mereka yang kemudian mereka nggak kagum kalau mengenai saya main musiknya mereka. Mereka baru kagum kalau saya memainkan musik Jawa. Ya, maka Anda perhatikan komposisi saya, bagian besar itu tidak bertumpu pada kaidah-kaidah musik Barat, tapi pada kaidah musik bangsa saya sendiri. Dan itu biasanya malah lebih dihormati. Jadi sebetulnya ya ini makanya kebanggaan terhadap bangsa Indonesia ini, mereka itu malah lebih membanggakan daripada kita sendiri. Anda kemarin saya ketemu Duta Besar Moskow, Bapak Wahid Supriyadi, RI di sana. Dia sangat bangga dan bahagia karena sekarang mahasiswa musik di Tchaikovsky Konservatorium di Moskow belajar main gamelan. Ada main nyinden lagi mereka. Luar biasa. Kalau tadi bicara mengenai gamelan udah mulai bisa masuk nih, diterima gitu. Tapi gimana dengan jamu? Saya hobi minum jamu juga gitu. Ini gimana Pak? Sama aja. Jamu itu sejak tahun 70-an, saya sudah mati-matian membawa jamu ke mancanegara. Ya, dan itu saya masih ingat dulu bagaimana jamu pertama kali dipamerkan di Berlin waktu itu ya. Mereka nggak ngerti jamu itu apa, tapi dengan susah payah kemudian saya jelaskan. Kemudian di Australia waktu itu Perdana Menterinya Merken Fraser dan lain-lain. Dan ternyata mereka malah sekarang yang lucu itu industri farmasi dunia mereka meniru jamu, yaitu kembali ke alam. Ramuan jamu kan alam, nabati kan. Dan itu sekarang justru dianggap yang modern itu adalah alam. Justru yang sekarang yang artificial yang dibuat secara kimiawi itu dianggap malah jadi tradisional. Yang modern itu adalah yang kembali ke alam. Jadi nggak ada masalah. Akhirnya dunia bertemu kok. Pahamnya itu. Iya, ini menarik, banyak pemahaman yang menarik di sosok Jaya Suprana. Tapi saya ngomong ini kan terkait aspek kebudayaan. Saya belum ngomong politiknya. Wah itu jangan. Kalau enggak, nanti dulu mengenai politik ekonomi itu lain lagi. Nanti kita akan sedikit kupas sendiri. Pemirsa, toko kita masih akan kembali, tetap bersama kami.